Pagi hari ini saya akan khotbah tentang kasih yang mulai dingin, tanda kesuaman. Tema gereja ICI di bulan Maret adalah keintiman dengan Tuhan, intimacy with God. Tanpa kasih nggak mungkin kita punya intimacy. Tanpa kasih kita nggak mungkin bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah Anda masih mengasihi Tuhan? Wahyu 3 ayat 15, kita baca sama-sama. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Langkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Banyak kita mungkin orang Kristen yang masih rajin ke gereja, kelihatannya masih berdoa. Masih setel lagu rohani di mobil kita. Dan mungkin masih banyak yang pelayanan juga. Tapi mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih panas dengan Tuhan? Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan masih punya hubungan intim dengan Tuhan? Karena orang yang pelayanan atau rajin ibadah bukanlah pertanda orang yang mengasihi Allah. Karena seringkali yang kita lakukan hanya rutinitas saja. Ciri-ciri orang yang kehilangan keintiman dengan Tuhan atau suam-suam kuku atau kasihnya mulai dingin, yang pertama adalah kehilangan gairah. Tahukah Anda bahwa kasih itu membuat orang bergairah? Dalam hubungan suami istri, ketika ada kasih, ada cinta, kita tuh jadi bergairah sama pasangan kita. Amen. Kata orang, hubungan itu kalau baru itu panas, hot. Kalau saya sama Pastor Jojo sudah sama-sama kurang lebih, saya umur 16 tahun, hari ini saya umur bla bla bla. 31 tahun sama-sama, saya merasa kami super hot. Ya. Kasih itu membuat orang bergairah. Kidung Agung 1. Kita lihat ayat 15. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Ayat 16, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Ada gairah ketika ada cinta. Apakah di rumah tangga Anda masih ada gairah? Atau udah biasa aja? Saya terkejut ketika saya ngobrol-ngobrol sama beberapa pelayan-pelayan Tuhan, dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka terbuka sama saya bilang gini, kapan terakhir kali berhubungan intim? Mereka bilang udah lama banget. Ada yang gak berhubungan intim setahun. Ada yang gak berhubungan intim udah puluhan tahun. Wow, saya terkejut. Tahukah Anda bahwa tanda orang kasihnya mulai dingin itu adalah kemesraan yang hilang. Pernah saya khotbah tentang kemesraan yang hilang. Ada ibu-ibu yang protes saya di sosial media. Enggak juga Bu Heni, orang kalau udah tua itu ya udah enggak gitu mesra, tapi bukan berarti enggak cinta, dia bilang gitu. Enggak mungkin. Saya tuh kalau mau tidur, suami saya ini suka begadang. Dan saya sangat terganggu dengan itu. Karena lampunya jadi silo, meskipun dia udah ganti lampu kecil. Tapi sebenarnya bukan karena masalah lampu. Saya lebih suka tuh kita tidur sama-sama. Sorry ya yang jomblo, saya bahasnya ini dulu. Saya pengen Jojo tuh merem bareng-bareng gitu loh. Jadi saya bilang, ayo Jo tidurlah gitu. Dia merasa terganggu dengan istrinya yang selalu panggil dia ke tempat tidur. Dia bilang nanti aku masih ada kerjaan. Tapi kalau dia lagi baik dia jawabnya, oke gitu. Nah saya suka panggil Jojo tidur sama-sama, bukan untuk berhubungan intim. Percayalah, kalau perempuan tuh lebih tulus kalau minta dipeluk ya. Laki-laki jarang tulus ya. Saya menemukan bahwa dalam pacaran 9 tahun dan pernikahan, berapa tahun? 22 tahun ya, jadi 31 tahun sama-sama. Saya gak pernah bosan sama Jojo. Kalau ada cinta, kita selalu bergairah. Selalu excited. Bangun tidur pagi aja Jojo liatin saya langsung bilang gini, halo. Kita happy gitu tiap kali ketemu.
seneng gitu. Ngangenin kalau nggak ada. Itu gairah gitu, karena ada kasih. Kita pernah ngalamin di pernikahan kita, kasih tuh mulai hilang. Saya mulai nggak kangen Jojo, udah biasa aja kalau dia pergi. Ada nggak ada dia sama aja gitu. Pernah ngalamin di fase itu. Tapi saya doa sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan pernikahan kami. Dan saya mau kasih tahu, tanda orang yang mulai dingin adalah justru kemesraan hilang. Kalau Anda ada di sini yang rumah tangganya mulai dingin, yuk mari balik lagi. Minta sama Tuhan, kasih mula-mula. Kasih itu membuat orang bergairah cari Tuhan. Kasih itu membuat orang itu haus akan hadirat Tuhan. Saya angkat jempol 4 buat orang-orang yang hadir di 60 Minutes Worship tiap Rabu malam di tempat ini. Karena mereka adalah orang-orang yang rela macet-macetan di depan moy, hanya sekedar datang dan merasakan lawatan Tuhan. Dan setiap kali saya lihat 60 Minute Worship, jemaat menyembah dengan begitu antusias, begitu dengan luar biasa. Mereka nangis, mereka gak peduli kanan kirinya. Nah saya sangat diberkati. Saya lihat bagaimana orang jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, orang yang punya gairah, mereka semangat untuk melayani Allah. Anda ingat waktu pertama kali Anda kenal Tuhan baru-baru? Pasti punya semangat untuk melayani. Mungkin ada juga yang kebanyakan, enggak tuh biasa aja, saya gak pernah pelayanan dan gak pengen juga. Saya pengen bisa duduk aja ke gereja, dengar khotbah, saya pulang. Dan jangan ganggu saya gitu kan. Ada yang gitu. Tapi saya kasih tahu, orang yang cintanya tuh membara sama Tuhan, yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, itu ngerasa gini, apa yang saya bisa balas? Apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Saya tahu pelayanan bukan cuma di gereja aja. Pelayanan bicara hidup kita. Bagaimana kita melayani keluarga kita itu pelayanan. Bagaimana kita kerja sungguh-sungguh itu pelayanan. Bagaimana kita berbisnis dengan benar itu pelayanan. Yes, I agree. Pegawai-pegawai di pabrikmu, pegawai-pegawai di tokomu, pembantu di rumahmu adalah jiwa-jiwa yang kamu harus layani. I agree. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang punya intimasi dengan Tuhan, itu punya gairah akan hadirat Tuhan. Kangen gitu. Kayak saya kalau enggak ketemu suami saya lama gitu. Kangen tapi sebel. Sebelnya gini, kenapa lama banget perginya gitu kan. Orang kalau mengasihi Tuhan ada gairah untuk cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Datang ke gereja tuh enggak cuma nyanyi doang. Enggak cuma sekedar udah kelar nih, gue udah ibadah hari Minggu, udah beres, bebas dari rasa bersalah. Enggak gitu. Jangan buang waktu kalau datang ke gereja, benar-benar sembah Tuhan. Amen. Harapkan hadirat Tuhan, harapin ketemu Tuhan. Saya tiap minggu pagi doain saudara. Saya bilang Tuhan, kami gak mau ibadah di IC itu jadi ibadah yang biasa-biasa. Saya pengen tiap orang tuh ngalamin Tuhan tiap kali ibadah di sini. Saya pengen setiap pemimpin pujian yang melayani di sini, mereka sungguh-sungguh membawa jemaat masuk hadirat Tuhan yang luar biasa gitu. Nah tahu gak Anda? Hadirat Tuhan tuh memulihkan. Hadirat Tuhanmu menyembuhkan. Lebih top chair dari segala konseling pranikah. Konseling pernikahan. Psikolog yang bisa melayani Anda. Hadirat Tuhan itu menyembuhkan. Orang stres, orang beban berat, datang menyembah, pulang tuh lega. Come on. Apakah masih ada gairah sama Tuhan? Tanda kesuaman. Orang mulai kehilangan gairah untuk mencari Tuhan. Mulai kehilangan gairah untuk ke gereja. Udah malas ibadah. Udah malas doa. Udah malas baca firman. Udah malas merenung firman. Udah bosen. Tanda kesuaman adalah orang mulai jenuh dan burn out. Orang mulai merasa bosan. Mulai merasa ngapain gue pelayanan? Mulai malas. Mazmur 42 ayat 2. Raja Daud adalah seorang pemazmur yang sangat intim dengan Tuhan. Dia berkata begini, Mazmur 42 ayat kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kalau Anda
punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Anda selalu rindu sama Tuhan. Anda akan nyanyi dan nyembah Tuhan karena Anda rindu sama Dia. Mazmur 84 ayat 3 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau Anda pengen balik lagi sama Tuhan, banyak orang yang kalau berhenti saat teduh, balik lagi itu sulit. Dan ini kuncinya. Anda harus menjadikan hubungan sama Tuhan itu bukan menjadi suatu rutinitas, tapi jadi satu kerinduan. Menyembah Tuhan, hadirat Tuhan jadi sebuah kebutuhan. Dan Anda tidak perlu terpaku harus lakukan itu jam berapa, di atas ranjang aja, enggak. You know what? Ketika Anda nyetir mobil di Jakarta ini macet, 1 jam di perjalanan, pakai itu buat nyembah Tuhan. Bu ini saya naik busway, Bu ini saya naik kereta, gimana nyembahnya? Udah colok kupingmu, you know, dalam hatimu. Saya sering kalau lagi nyetir sendiri, saya lebih enjoy saya sendirian. Supaya saya bisa pakai waktu berapa menit itu untuk nyembah Tuhan, untuk doa. Kita tuh butuh yang namanya kesunyian. Karena gini, nggak mungkin orang berhubungan intim di depan umum. Nggak mungkin. Orang nggak mungkin bisa berhubungan intim di depan orang. Jadi Anda harus punya tempat sunyi di mana Anda hanya berdua dengan Tuhan. Saya kalau liburan, saya lebih suka tuh cari tempat yang sepi. Beda sama suami saya yang suka jet coaster, tower drop, pokoknya yang hiruk pikuk ramai, banyak orang gitu. Kita berdua beda banget. Jadi untuk saya ngikutin ritme suami saya itu agak jet coaster juga gitu. Tapi kalau dia tanya saya, what do you want? Saya pengen lihat pemandangan, duduk minum kopi, dan jangan ganggu saya. Itu liburan saya. Selama saya harus nemenin anak saya nentengin tas, main di theme park gitu. Buat saya itu bukan liburan. Selama saya ngintilin mereka shopping sana sini, itu bukan liburan. Meskipun saya juga ikutan shopping. Tapi buat saya yang bener-bener libur adalah duduk sendirian. Saya cuma pengen dengar suara Tuhan. Cuma pengen ambil waktu sama Tuhan. Makanya saya paling suka bangun pagi duduk turun ke bawah. Karena ini lagi musim puasa jadi saya belum ngopi tadi pagi. Tapi biasanya saya cuma duduk sama Tuhan, baca firman sambil ngopi, kopi hitam pahit. Karena firman Tuhan udah manis. Dan saya kasih tahu, itu indah banget. Itu kekuatan banget. Anda gak boleh kehilangan itu. Karena Anda akan lelah. Hidup ini banyak masalah. Kerjaan itu menyita banyak tenaga kita, bikin kita stres. Dan sumber kekuatan kita hanya hadirat Allah. Amen. Jangan pernah miss a day without His presence. Kita butuh Tuhan. Kalau Anda mulai kehilangan gairah dengan Tuhan. Bukan menjauh tapi Anda harus mendekat. Anda harus bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku rindu Engkau. Saya terpancing buat nyanyi lagu seperti rusa, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau mempermalukan diri saya lagi streaming live online. Ambil waktu nyembah Tuhan. Tuhan gak peduli kamu fales. Tuhan gak peduli kamu gak bisa nyanyi. Tuhan cuma pengen kamu datang sama Tuhan. Amen. Kalau ada orang-orang yang pelayanan dan mulai ngerasa gini. Gue bosen ya. Gue burn out ya. Capek ya. Simple. Bagaimana hubungan kamu sama Tuhan? Roma 12 ayat 11 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita gak boleh kendor pelayanan. Kita gak boleh merasa kendor dan jauh sama Tuhan. Kalau Anda mulai malas, apimu mulai padam, ada yang salah dengan hubunganmu dengan Tuhan. Simple. Kalau Anda mulai gampang marah, Anda mulai emosian, seharian itu Anda kesel, bete, gak suka cita, sederhana. Tadi pagi apa kabar? Gak perlu lama. Anda cuma perlu punya waktu sunyi sama Tuhan.
Ambil waktu, cuma merem dan bilang ini, thank you Lord. Thank you Jesus. I love you Lord. Waktu kita intim sama Tuhan, nggak tahu gimana. Bisa ada kayak lagu-lagu keluar dari hati kita gitu. Mungkin lagunya tuh bukan lagu yang kita biasa nyanyi di gereja. Kita mendadak jadi pencipta lagu. Kita bisa nyanyi lagu sembarangan gitu. Itu yang dilakukan Daud. Lagu yang tadi Marlon nyanyi. Saya ciptakan ketika saya lagi doa pagi. Dan lagu itu merupakan tuangan isi hati saya buat Tuhan. Bahwa saya bisa karena anugerah. Saya ada karena Tuhan setia. Hidup saya ini cuma tentang Tuhan. Kemurahan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di hidup saya. Anda diberkati dengan lagu itu? Lagu itu lahir dari keintiman dengan Tuhan. Kalau kamu intim dengan Tuhan, ada lagu-lagu cinta yang keluar dari hatimu. Saya tuh karena luapan cinta, saya tuh bisa samperin Jojo, peluk dia, sayangin dia dan bilang, I love you baby, I love you sayang. Kalau kita tuh cinta, hati kita penuh dengan cinta, kita gak bisa diam aja, kita pasti keluarin I love you. Berapa banyak sehari ini suami istri yang kalau malam masih bilang I love you sama pasangannya. Cuma tengok pasanganmu, kok dia gak lihat angkat dagunya. Kapan terakhir kali bapak-bapak bilang I love you sama istrinya? Come on. Kapan terakhir kali Anda gandeng pasanganmu? Karena orang kalau udah nikah udah lama, istrinya di depan, suaminya di belakang. Atau kebalikan, suaminya di depan, istrinya di belakang. Kalau saya gak terima digituin, no way. Saya jalan lebih cepat dari Jojo loh. Ngapain pun lebih cepat. Saya dandan udah lama, dia lebih lama lagi. Kalau ke gereja saya nunggu dia. Jadi saya kalau jalan lebih cepat, saya harus melambat. Come on baby, saya harus gandeng suami saya supaya kami dekat. Ketika Anda mulai merasakan intimasi Anda dengan Tuhan mulai hilang, jangan menjauh. Mari hampiri Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah maka dia akan mendekat kepadamu. Amen. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang kehilangan keintiman dengan Tuhan. Mulai hitung-hitungan. Mulai punya kepentingan. Saya udah hafal deh. Kalau orang udah mulai kehilangan intiman dengan Tuhan, udah burn out, dia mulai gini. Gue pelayanan di sini gak dibayar. Gue datang pagi-pagi, gue yang gini, gue yang gitu. Nah bahasa-bahasa itu tuh keluar dari mulut orang yang udah burn out. Mulai hitung-hitungan. Mulai punya kepentingan. Kasih membuat orang tuh murah hati. Tanda kasih itu gini, kita suka memberi dan gak hitung-hitungan. Kasih membuat kita tuh mau berkorban. Amin. Saya udah pernah cerita, tiap kali bawa tur ke Israel, koper saya selalu over. Selalu nitip-nitip ke peserta, ada yang kosong gak, ada yang kosong gak, nitip dong. Dalam satu malam habis semua oleh-olehnya. Gak ada satu pun tersisa buat saya. Saya gak pernah makan itu, begitu barang-barang itu nyampe di Jakarta, satu pun saya gak makan. Semuanya buat kasih orang. Suami saya bilang gini, Heni kurmanya mana? Habis. Udah habis. Udah bagiin ke orang-orang. Hah dia bilang, udah beli segitu banyak masih habis. Kurang saya bilang. Saya kasih tahu, kasih itu membuat orang murah hati. Orang gak hitung-hitungan. Kalau orang mulai hitung-hitungan, orang mulai gini. Bu Heni khotbah tuh tentang perpuluhan. Sering tuh di Instagram saya. Emang kita harus bayar perpuluhan? Emang saya harus ngasih persembahan? Gimana kalau uang saya pas-pasan? Ada yang nanya gitu kemarin. Saya kasih tahu. Orang yang mulai hitung-hitungan, berarti kasihnya mulai suam. Kasihnya mulai dingin sama Tuhan. Karena kalau orang tuh mengasihi, dia memberi. Orang kalau cinta sama Tuhan tuh gak hitung-hitungan. Tahukah Anda? Orang yang kikir itu gak punya kasih Allah dalam dirinya. 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Orang kalau pelit itu udah dijamin,
kasih Allah gak punya dalam hati hidupnya. Orang kalau penuh dengan cinta, orang tuh kalau penuh dengan kasih, dia suka memberi. Amen. Saya kasih tahu, Tuhan aja gak perhitungan sama dosa kita. Jangan sampai kita perhitungan sama Tuhan. Roma 4 ayat 8 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Aduh, kalau sama Tuhan tuh jangan hitung-hitungan. Katakan kanan kirimu, jangan hitung-hitungan loh sama Tuhan. Kalau Tuhan mau mulai berhitung sama kita, oksigen satu tabung tuh berapa duit? Kita tuh harus bersyukur sama Tuhan. Dosa kita aja Tuhan gak hitung, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya kasih tahu, orang yang murah hati tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Amsal 19 ayat 17 berkata gini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Aduh, saya seumur hidup gak pernah sampai kekurangan. Tuhan itu menyediakan semua yang saya butuhkan. Gak pernah tuh saya lapar, gak pernah. Gak pernah sampai gak punya makan, gak pernah. Kenapa? Karena seumur hidup, sejak saya muda sampai saya tua, saya suka menabur. Dari saya gak kaya, bener-bener saya kuliah, kerja, jualan kue di gereja. Saya kerja di Nandos, di Kmart waktu masih kuliah di Australia. Tiap kali teman-teman saya susah, saya masak buat mereka satu panci gede. Saya ajak mereka makan sama-sama. Saya bilang, ayo kita makan sama-sama. Teman-teman saya yang orang tuanya gak bisa kirim duit. Mereka ingat di masa susah saya pernah bantu mereka. Waktu teman-teman saya gak punya uang buat makan. Saya selalu kasih uang. Padahal saya kerja setengah mati buat kumpulin uang saya kuliah. Jaminan buat Anda. Kalau Anda murah hati, Anda tidak akan pernah kekurangan. Amsal 11 ayat 24 kita baca sama-sama. Ada yang menebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini real banget. Saya sama suami menyaksikan. Ada kelompok teman-teman yang saya lihat gini. Tiap kali ikutan makan, gak pernah bayar. Tiap kali setiap orang potluck bawa something, dia gak bawa apa-apa. Dan orang-orang yang rajin menabur, itu hidupnya makin diberkati. Tapi yang paling pelit saya lihat paling miskin. Serius. Yang paling pelit hari ini paling miskin. Perjalanan hidup banyak orang tuh kami sudah saksikan. Jangan pernah pelit, jangan pernah hitungan. Anda tahu firman Tuhan berkata gini, orang yang menabur pasti menuai. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau Anda hitung-hitungan sama Tuhan, saya gak heran kalau Tuhan pun perhitungan dengan Anda. Kalau Anda mau menuai dalam hidupmu, Anda harus menabur. Gak perlulah kayak ngapain? Itu pendeta udah kaya, ngapain? Nanti uang kita dipakai buat apa? I'm telling you. Saya gak pernah pusing. Saya ke gereja mana ya saya nabur di situ. Saya gak pusing. Saya gak pernah peduli. Ini pendetanya, apartemennya udah banyak, rumahnya udah banyak. Saya gak peduli. Ngapain sih? Kita ngasih itu buat Tuhan. Attitude hati kita tuh penting. Orang Kristen cuma alasan doang. Ngapain memperkaya pendeta? Come on. Mau buka Alkitab. Selalu ada ayat yang akan membuat kita bertengkar, bukan? Ada ayat bilang orang yang menabur Injil harus hidup dari Injil segala macam. Kita gak usah bertengkar soal itu. Percaya gini, kalau aku nabur buat Tuhan, aku menabur karena aku mengasihi Tuhan. Kalau aku nabur karena Tuhan udah terlalu baik buat aku. Apa yang aku punya itu semua titipan Tuhan. Bahkan kemampuan untuk memberi pun dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9. Orang yang memberi dengan sukacita membawa berkat. Katakan amin. Ayat 7 berkata gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab sama-sama. Amin. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu.
Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10 saya ingin Anda baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dengar baik, siapa yang memberi benih untuk kita menabur? Tuhan. Jadi kalau kita bisa memberi benih itu dari Tuhan. Ngapain hitung-hitungan? Benih itu dari Tuhan. Setiap kali staf kami ulang tahun, anak-anak asrama ulang tahun, saya selalu kasih sesuatu. Anda pikir gak berat? Berat. Stafnya berapa, anaknya berapa. Tapi saya selalu senang memberi, meskipun sampai gak ada saldo lagi. Saya senang nabur. Dan yang saya tahu gini, Tuhan gak pernah biarkan saya kekurangan. Memberi dengan sukacita. Dan itu yang membawa berkat bagi kita. Amen. Kalau Anda mau menabur, gak perlu dengan paksaan, gak perlu dengan ngomel-ngomel, dengan beralasan, mendingan Anda gak nabur. Daripada Anda nabur, Anda terpaksa, buat apa? Tapi saya kasih tahu, kalau Anda bisa menabur, benih itu dari Tuhan. Dan Tuhan yang akan melipat gandakannya. Dalam 2 Korintus 9:11 dikatakan, orang yang suka memberi akan diperkaya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dalam bahasa Inggris di NIV dikatakan gini, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Yang artinya gini, aduh kamu akan diperkaya dalam segala hal supaya kamu bisa selalu murah hati dalam segala keadaan. Wow. Tuhan yang memampukan kita jadi orang yang murah hati. Anda harus bersyukur kalau Tuhan pakai hidupmu untuk memberkati hidup orang lain. Berarti Anda dipercaya orang Tuhan. Saya selalu berdoa dari dulu gini, Tuhan pakai hidup saya jadi saluran berkat buat banyak orang. Itu doa saya dari dulu. Tuhan pakai hidup saya jadi saluran berkat buat hidup banyak orang. Ibarat gini, kalau saya itu cuma pipanya, air itu melewati saya terus. Sehingga saya bisa mengalihkan air itu ke banyak orang. Masakan pipa itu tidak basah. Saya percaya kalau saya dipakai Tuhan jadi berkat buat hidup banyak orang. Masakan Tuhan tidak memberkati saya? Jangan pernah takut dipakai Tuhan jadi berkat. Amen. Kalau Anda susah, saya mau kasih tahu. Coba cek, apakah kamu pelit? Saya ketemu orang yang hari ini sangat-sangat sulit. Minus. Saya cek, tidak pernah nabur. Pelit. Tidak bayar perpuluhan. Gak heran hidupnya kurang dari pas-pasan. Coba periksa keuangan Anda. Yang saya tahu orang yang menabur pasti menuai. Kalau orang mulai suam-suam kuku sama Tuhan, udah mulai berhitung-hitung. Mulai gak setia. Mulai punya kepentingan. Yuk balik lagi sama Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu nabur bukan karena sesuatu. Kamu nabur karena kamu bersyukur. Katakan amin. Yang terakhir. Ciri-ciri orang yang kehilangan keintiman dengan Tuhan atau kasihnya mulai dingin adalah gini. Dia hidup tidak taat sama firman Tuhan. Kasih adalah tanda mutlak orang taat. Yesus berkata, Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau orang taat, udah pasti dia mengasihi Tuhan. Karena ketaatan adalah tanda mutlak orang mengasihi Allah. Taat itu artinya gini, kita melakukan meskipun kita tidak mau. Kita melakukannya meskipun kita tidak suka. Kita melakukannya meskipun itu tidak sesuai keinginan hati kita. Kita taat melakukannya meskipun itu tidak sesuai sama harapan kita. Saya belajar dari Yesus. Yesus taat sampai mati. Meski sesungguhnya ia gentar menghadapi salib. Kita tahu dalam Lukas 22 ayat 42 Yesus berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan apa yang kau kehendaki, tapi kehendakmu. Kita tahu dalam kisahnya bahwa Yesus sangat ketakutan menghadapi salib. Tapi apakah Yesus tetap pikul salib bagi kita? Dia tetap lakukan. Makanya dikatakan dalam Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mari jadilah orang-orang Kristen yang taat. Yesus
Meskipun tidak mau, tapi dia taat sama bapaknya. Saya sama suami, dari awal mula kami tidak mau pulang ke Indonesia, tapi Tuhan panggil ke Indonesia. Setelah kami di Indonesia, kami harus menolong orang-orang di pedalaman, orang-orang miskin di Indonesia dengan satu visi. Mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Kadang-kadang kalau dipikir, secara manusia, untungnya apa buat saya? Saya capek malah iya. Saya harus ke pedalaman, tidak nyaman. Beban itu di pundak kami segitu besarnya. Sedangkan kami tidak digaji sama yayasan ini. Kalau saya tanya berapa orang, gak ada yang mau gantiin saya. Mau gak nih saya kasih salib saya ke kamu? Kamu yang ngidupin 8.700 anak di 110 titik di seluruh Indonesia, gaji 250 guru, bayarin pengobatan gratis 500 sampai 1.000 pasien setiap bulan, pemberdayaan masyarakat, kamu yang bikin sekolah di penjara, pelatihan buat orang-orang di penjara dan bantuin modal usaha buat masyarakat gak mampu di Jabodetabek, mau gak gantiin saya? Kurang lebih 3,5 miliar setiap bulan, mau gak? Gak ada yang mau ambil alih dari kami. Orang yang punya perusahaan, yang untungnya mungkin miliar-miliaran, gak ada yang mau ambil alih. Kami siapa? Gak punya apa-apa. Saya kasih tahu, itu salib. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita gak komplain, kita gak nego, kita taat. Saya cuma tahu gini, hidup saya milik Tuhan dan hidup saya mau hanya hidup untuk Tuhan. Dan saya hanya mau taat sampai Tuhan panggil saya. Berat gak Bu Heni? Berat. Tapi saya mau taat. Yuk. Kalau Anda hari-hari ini dengar banyak orang Kristen yang suka komplain tentang khotbah dan ini dan itu. Ini tanda akhir zaman. Orang mulai pilih-pilih khotbah yang menyenangkan telinga mereka. Mereka cari-cari ayat yang membenarkan diri mereka. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Yuk jangan jadi anak-anak yang seperti itu. Dengar firman dan taat. Kalau kamu mengasihi Tuhan, enggak ada debat, kamu taat. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di sorga, kalau ada di antara kami yang mulai kehilangan gairah dengan Tuhan. Kami yang mulai padam apinya. Kami mulai bosan, burn out dan tidak mau melayani Tuhan. Kalau kami ada yang mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami yang mulai punya kepentingan dalam pelayanan. Dan kami yang hidupnya mulai tidak taat sama kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan kami hidup dalam dosa. Kami mau datang sama Tuhan siang hari ini. Ampunilah kami. Kembalikanlah kasih yang mula-mula dalam hati kami. Supaya kami boleh belajar mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kami. Biarlah kerinduan akan Tuhan dan hadirat-Mu boleh membakar hati kami Tuhan. Pulihkan keintiman kami dengan Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan memulihkan kami. Hamba-Mu berdoa agar umat-Mu boleh merasakan hadirat-Mu. Setiap kali mereka datang menyembah-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Mereka pulang tidak sama seperti mereka datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jadi berkata sama-sama katakan, Amen.